Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nuriza Hadisabila dengan nomor NIM 20241000012721. Dalam video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai beberapa model-model pembelajaran. Nah, yang pertama ada model problem based learning, yang kedua ada model project based learning, dan yang ketiga ada model discovery learning, dan yang keempat yaitu ada model cooperative learning, yang mana akan saya jelaskan secara bertahap dalam beberapa slide berikut. Untuk poin-poin pembahasannya yaitu sesuai dengan materi yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu ada model-model pembelajaran, ada problem based learning, ada project based learning, ada discovery learning, dan juga ada cooperative learning. Mengenai pembahasan yang pertama yaitu ada pembahasan model pembelajaran. Nah, sebelum kita mendalami beberapa model-model pembelajaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih model pembelajaran itu. Nah, model pembelajaran itu adalah kerangka konseptual atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan juga mengevaluasi kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah, yang mana model pembelajaran itu menggambarkan pendekatan yang sistematis dalam mengorganisasi pengalaman belajar agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara efektif. Begitu. Dalam pembahasan yang kedua, di sini itu membahas problem based learning. Problem based learning merupakan suatu model pembelajaran yang menjadikan masalah nyata sebagai titik awal dalam proses pembelajaran. Nah, dengan melalui model ini, siswa itu mampu belajar berpikir kritis, mencari informasi, dan juga menemukan solusi baik secara mandiri ataupun berkelompok. Nah, untuk tokoh-tokoh dalam problem based learning itu ada Howard S. Burroughs, John Dewey, dan juga Jerome Bruner. Nah, untuk implementasi dalam pembelajaran PAI itu PBL atau problem based learning itu dapat digunakan untuk mengaitkan ajaran Islam dengan masalah kehidupan nyata. Seperti misal di dalam fikih itu siswa itu bisa mencari tahu apa sih riba, mengapa riba itu terjadi, itu mengenai masalah riba. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai project based learning. Nah, project based learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan juga penyajian hasil dari suatu proyek. Nah, tujuan utamanya adalah agar siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman nyata serta memecahkan masalah secara kreatif dan kolaboratif. Nah, untuk tokoh-tokoh dalam model pembelajaran PGBL yaitu yang pertama ada John Dewey, yang kedua ada William, dan yang ketiga ada Kilpatrick dan Thomas Markham. Nah, implementasi PGBL dalam pembelajaran PAI yaitu PGBL dapat diterapkan untuk menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan kehidupan nyata siswa. Baik, pembahasan yang keempat yaitu mengenai model discovery learning. Nah, model discovery learning adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pada proses menemukan sendiri konsep atau pengetahuan baru melalui eksplorasi, penyelidikan, dan pengalaman langsung. Nah, dalam model ini, guru berperan sebagai fasilitator, sedangkan siswa itu aktif mencari, menyelidiki, dan menumbuhkan hubungan antara konsep-konsep yang dipelajari. Untuk tokoh-tokoh yang berperan dalam model pembelajaran discovery learning yaitu yang pertama Jerome S. Bruner, yang kedua ada Jean Piaget, dan yang ketiga ada John Dewey. Nah, untuk implementasi model pembelajaran discovery learning terhadap pembelajaran PAI yaitu yang pertama mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, dan juga reflektif. Yang kedua, membiasakan siswa mencari makna nilai-nilai Islam secara mandiri. Dan yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap ajaran agama.
Materi selanjutnya membahas mengenai cooperative learning. Nah, cooperative learning adalah model pembelajaran yang menekankan pada kerjasama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Nah, dalam model ini siswa belajar saling membantu, berdiskusi, dan berbagi tanggung jawab, tidak hanya terhadap diri sendiri. Nah, tetapi juga terhadap keberhasilan kelompoknya. Tujuan utama cooperative learning adalah meningkatkan hasil belajar akademik sekaligus seperti kerjasama, toleransi, dan juga saling menghargai. Untuk tokoh-tokoh yang berperan dalam model pembelajaran cooperative learning yaitu ada Robert Slovin, yang kedua ada David W. Johnson, yang ketiga ada Roger D. Johnson, dan yang keempat ada Spencer Kagan. Nah, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, cooperative learning ini sangat relevan karena sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan, tolong-menolong, dan juga musyawarah. Mungkin cukup sekian penjelasan materi singkat dari saya mengenai beberapa model-model pembelajaran. Nah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.